Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai lingkaran, ya, yaitu berkaitan dengan sudut pusat maupun sudut keliling suatu lingkaran. Nah, sudut pusat dan sudut keliling dari suatu lingkaran. Nah, misalkan saya punya gambar lingkaran seperti ini, dan memiliki titik pusat yaitu O, ya. Nah, kemudian di sini ada garis jari-jari di sini. Nah, ini alfa. Kemudian ada sudut lagi di sini, ya, mungkin warna kuning, ya. Sini. Ini adalah beta. Oke. A, B, C. Oke. Nah, untuk sudut pusat, yang dimaksud dengan sudut pusat itu yang mana? Ada yang tahu? Yang mana? Yang alfa atau yang beta? Sudut pusat lingkaran? Alfa ini sebagai sudut pusat suatu lingkaran, ya. Sedangkan untuk beta itu merupakan sudut keliling, ya. Nah, jadi sudah jelas nih ya di sini sudut pusat, ya. Di sini artinya di sini pusat. Nah, kalau pusat berarti sudutnya itu terletak pada titik pusatnya, ya. Oke, berarti besarnya di sini alfa di sini, ya. Sedangkan sudut keliling artinya apa? Letaknya, titiknya itu atau sudutnya itu terletak pada keliling lingkaran. Nah, di sini. Nah, apakah ini nanti akan ada hubungannya? Ya, di sini ada hubungannya. Terus hubungannya bagaimana? Hubungannya bagaimana? Nah, kalau saya gambarkan di sini, ini saya potong nih. Ya. Oke. Kemudian kalau kalian lihat segitiga, misalkan yang A, O, C. Segitiga AOC itu merupakan segitiga apa? Segitiga apa? Apa? Sama kaki. Sama kaki, ya. Kenapa itu merupakan segitiga sama kaki? Kenapa? Karena kedua sisinya sama, Pak. Yang sama yang mana? Sisi, Pak. Sisi yang mana? Sisi AO itu sama dengan sisi CO, ya. Nah, itu kok tahu sama dari mana? Karena itu merupakan suatu jari-jari pada lingkaran tersebut, ya. Jadi ukurannya sama, jari-jari. Oke. Kemudian di sini untuk segitiga, demikian juga untuk segitiga CO
B ya. Itu juga merupakan apa namanya? Segitiga sama kaki. Terus sekarang kita lihat dulu untuk segitiga AOC. Nah, saya menjelaskannya bagaimana ya? Oke, misalkan sudut OCA, sudut OCA yang di sini ya, yang kecil di sini, yang di sini itu sama dengan sudut OAC. Nah, di sini ya. Saya misalkan adalah X derajat ya, atau X saja ya. Besarnya adalah X. Maka besar dari sudut sudut COA besarnya berapa? Besarnya berapa? Ada yang tahu? Sama dengan sudut. Besarnya di sini berapa? Oke, sekarang kalau misalnya saya berikan angka ya. Sudut titik di sini saya berikan angka misalkan 30 derajat. Berarti di sini juga 30 derajat. Paham ya? Maka besar sudut yang di sini COA yang di sini berapa besarnya? Berapa derajat? Oke, saya gambarkan kalau misalkan kurang jelas. Nih, gambarnya ini saya perbesar ya. Ini C, ini O, ini A. Kalau di sini 30 derajat, di sini 30 derajat, maka besar di sini berapa? Berapa derajat? Ayo. Ingat, total jumlah dari sudut segitiga berapa derajat? 120, Pak. Berapa? 120. 180 ya. Totalnya kalau dijumlahkan ketiga sudutnya itu totalnya harus 180. Kalau di sini sudah ada 30, di sini sudah ada 30, maka besarnya di sini berapa? 120 ya. Jadi itu didapatnya dari 180 dikurangi 30 dikurangi 30. Nah, tetapi kalau di sini saya misalkan adalah X ya, maka besar COA-nya berapa? 180 dikurangi X dikurangi X atau sama dengan 180 dikurangi 2X. Paham? Paham ya? Nah, sekarang untuk yang sudut apa tadi ya? Yang di sini. Sekarang lihat yang di sini, saya tulis di sini ya. Lihat segitiga COB ya. Nah, berarti gambarnya yang seperti ini. Nah, ini C, ini O, ini B ya. Itu juga merupakan segitiga sama kaki ya, karena ini berupa jari-jari.
Nah, maka sudutnya juga akan sama di sini. Nah, saya misalkan sudut C, B, O itu sama dengan sudut B, C, O, yaitu adalah Y. Maka besar sudut C, O, B sama dengan berapa? Y. Maaf, kok Y. 180 dikurangi Y dikurangi Y. Atau 180 dikurangi 2Y. Ya. Nah, sekarang saya lihat di sini. Ya. Untuk sudut alfa. Ya. Sudut alfanya. Besarnya berapa sekarang? Kalau kalian lihat. Jadi kalau untuk satu lingkaran utuh, besar sudutnya berapa? 360. Maka besar sudut alfa adalah sama dengan 360 dikurangi 180 min 2x yang di sini dikurangi yang bawah ini tadi, ya kan? Dikurangi sudut yang di atas di sini. Nah, yaitu 180 min 2y. Ya. Ini adalah untuk sudut alfa. Berapa ini? Tanda kurungnya dibuka, 360 dikurangi 180 plus 2x min 180 plus 2y. Nah, 360 dikurangi 180 dapatnya 180. Dikurangi 180 berarti 0, habis ya. Maka tinggal sisa 2x ditambah 2y. Nah, ada duanya, ini saya jabarkan, saya keluarkan. X plus y. Ya. Padahal untuk beta, sudut beta tadi, kalau kalian lihat, ini tadi kan dimisalkan apa? X, ya kan? Ini dimisalkan y. Maka beta itu adalah X plus Y. Ya kan? Nah, sekarang ini untuk alfa. Ada hubungannya enggak? Alfa dengan beta di sini. Ada hubungannya enggak? Ada, Pak. Apa hubungannya? Nah, kita masukkan aja ini X plus Y kan. X plus Y tadi apa? Sebagai beta. Jadi alfa itu adalah 2 kali dari beta. Ya, ini diperoleh dari sini. Gitu. Alfa 2 kali dari beta. Alfa tadi apa? Alfa sebagai sudut pusat. Beta sebagai sudut keliling. Dengan demikian, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya. Saya tulis di sini. Pakai warna kuning. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut. Nah, ini saya geser dulu nih. 2 kali sudut keliling. Ya, paham sampai di sini?
Nah, kalau dibalik bagaimana? Sudut keliling sama dengan, nah ini kalau misalkan saya balik. Sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Nah, itu kalau dibalik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Langkah pertama tadi dari sini. Ya, 1 ya. Sudut lihat dari segitiga AOC, kemudian yang di sini yang kedua segitiga COB-nya, kemudian yang ketiga ke sini sudut pusat ya, yaitu sudut alfanya. Nah, dari sini dihubungkan nih, ini yang keempat. Oke, silahkan kalau ada mau tanyakan, tanyakan. Mana yang masih bingung? Ya, saya jelaskan ulang. Langkah pertama, lihat segitiga AOC. AOC ya, segitiga yang bawah nih. Ini saya tulis, saya gambarnya di sini. AOC. Kalau di sini saya berikan angka 30, maka di sini pun juga akan 30. Karena apa? Sama kaki. Sehingga sudut di COA-nya adalah 180 dikurangi 30 dikurangi 30, yaitu 120. Nah, kalau sudut C dengan sudut A saya misalkan dengan X, maka besar sudut COA adalah 180 dikurangi X dikurangi X, atau 180 dikurangi 2X. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, sekarang yang kedua, lihat segitiga COB. COB yang di sini nih, di gambar lingkaran. COB ya. Nah, ini segitiga yang atas. Segitiga yang atas saya gambar ulang biar lebih jelas, COB ya. Nah, ini juga merupakan segitiga sama kaki dengan panjang sisinya yang sama, itu berupa jari-jari. Ya. Maka besar sudut CBO akan sama dengan sudut BCO ya. Nah, hati-hati nih membacanya bisa ya. CBO dengan BCO itu berbeda ya. Nah, sudut B dengan sudut C. Saya misalkan adalah Y. Dengan demikian, sudut untuk COB itu adalah 180 dikurangi Y dikurangi Y, yaitu 180 dikurangi 2Y. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Bisa ulang nggak, Pak? Yang mana? Yang tadi, Pak. Yang nomor 2 ini. Ya, Pak. Nah, segitiga COB. COB ini saya ambil dari segitiga yang atas di sini dalam lingkaran ya. Nah, segitiga COB itu merupakan segitiga sama kaki. Ya, kenapa sama kaki? Karena kedua sisinya di sini sama, yaitu sebagai jari-jari lingkaran ya. Nah, apabila CBO berarti sudut B di sini, sudut B sama dengan sudut C,
itu saya misalkan adalah Y, ya. Maka besar yang sudut COB itu sama dengan 180 dikurangi Y dikurangi Y, ya. Maka hasilnya adalah 180 dikurangi 2Y. Gimana, Mbak? Sudah? Sudah, Pak. Makasih. Nah, terus untuk mencari sudut alfa adalah sudut pusat, ya. Sudut alfa adalah sudut pusat. Sudut alfanya berada di tengah di sini, yang berada di pusat lingkaran, ya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa suatu lingkaran, ya, suatu lingkaran itu memiliki total sudut adalah 360 derajat, ya. Nah, apabila saya memiliki misalkan gini. Nah, ini ya. Nah, ini titik O misalkan ya. Jadi dari ketiga sudut di sini itu kalau dijumlahkan adalah 360 derajat. Nah, maka apabila kalau kita mau mencari sudut O, yaitu 360 dikurangi sudut 1 dikurangi sudut 2. Ya, kasarannya seperti itu. Berarti di sini sudut alfa sama dengan 360 dikurangi sudut 180 min 2x. Dapatnya dari mana ini? 180 dikurangi 2x. Dapatnya dari mana? Dari sudut CO, Pak. Oke, dari sudut COA di sini ya, dari sini. Kemudian dikurangi 180 min 2Y, berarti dikurangi dari sudut yang di atasnya. Nah, kemudian di sini tanda kurungnya dibuka, maka menjadi 360 min 180 min kali min plus 2x min 180 min kali min plus 2y, ya. Nah, 360 derajat dikurangi 180 dikurangi 180 itu 0, habis. Maka sisanya adalah 2x dan 2y. 2x ditambah 2y. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Nah, kemudian dari 2x dengan 2y, ini angka 2-nya saya keluarkan, maka sisanya adalah x plus y. Padahal x plus y itu merupakan beta. Betanya di sini nih, warna kuning nih, totalnya ya, yaitu x ditambah y. Nah, maka X tambah Y diganti dengan beta menghasilkan 2 beta. Alfa sama dengan 2 beta. Alfa itu sebagai sudut pusat, beta sebagai keliling. Jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, kalau dibalik, sudut keliling merupakan setengah dari sudut pusatnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Saya juga perlu minum ya. Oke, ada yang mau tanyakan, silakan. Ya. Yang penting warna. Gimana? Gimana? Saya catat dulu ya, Pak. Boleh, kalau mau dicatat, silakan. Pak, Yap. Bapak bisa bikin itu nggak Pak? Jadi kelingkaran itu pakai angka gitu Pak. Oke, ya, sebentar. Nanti saya jelaskan pakai angka, mungkin lebih paham ya. Iya Pak. Ya. Atau mau di screenshot? Screenshot aja dulu, Mbak.
Nanti bisa dicatat ulang. Ini kan juga saya rekam, jadi nanti bisa lihat di YouTube. Sudah, Pak. Oke. Berarti ini saya hapus dulu ya. Saya clear. Saya Pak. buat gambar kalau menggunakan angka. Nah, ini saya perbesar biar kelihatan nanti. Berarti di sini sebagai titik pusat O. Ya. Ini adalah, nah ini saya perbesar. Kemudian pakai warna kuning biar oke. Ini tadi apa ini? A, B, C. Kemudian ini saya buat garis putus-putus. Ini sebagai alfa. Jangan alfa deh. Angka ya tadi ya. Misalkan berapa ya? 80 derajat. Ya. Kemudian di sini saya misalkan ini angkanya adalah 30 derajat. Ya. Lihat segitiga A, O, C. Ya. Ini merupakan segitiga sama kaki. Kalau saya gambar, ya, saya perjelas misalkan seperti ini. Nah, ini C, ini A, ini O. Di sini 30 ya kan? Maka di sini pun juga akan 30 ya, karena ini sama kaki sebagai jari-jari. Oke, paham ya ini ya? Nah, maka besar di sini berapa ini? 180 dikurangi 30 dikurangi 30. Hasilnya adalah 120 derajat. Paham itu? Paham, Pak. Nah, kemudian ini saya misalkan adalah ini jangan dulu, ini yang 80-nya nanti saja. Misalkan di sini adalah 20 derajat. Ya. Sekarang lihat segitiga COB ya. Saya gambar ulang. Nah, ini C, ini O, ini B. Kalau di sini 20 derajat, maka ini pun juga 20 derajat karena ini merupakan jari-jari. Maka besar sudut yang di sini berapa? 180 dikurangi 20 dikurangi 20. Hasilnya berapa itu? 140. Oke? Nah, saya tulis di sini. Ini 140, ini 120. Ya. Maka besar sudut alfa di sini, nah, kalau saya gambar terpisah, itu gambarnya gimana? Ini seperti ini sama gini ya. Ini titik C, ini titik B, ini titik A. Oke? Ini sebagai alfa. Di sini 140, di sini 120. Maka besar alfanya berapa? 360
dikurangi 140 dikurangi 120. Ya. Berapa itu? 220 dikurangi 120 berarti 100 derajat ya. Nah, 100 derajat. Oke. Ini untuk alfa. Sedangkan beta tadi itu sebagai sudut keliling. Sudut kelilingnya yang mana? Yang di sini. Ya. Besarnya berapa itu? 20 derajat ditambah 30 derajat, yaitu 50 derajat. Nah, kalian bandingkan. Beta itu 50 derajat, alfa itu 100 derajat. Hubungannya apa? Berarti nilai alfa itu 2 kali dari beta. Alfa sama dengan 2 dari 50 derajat, yaitu 100 derajat. Nah, sudah terbukti. Tuh, kalau menggunakan angka seperti itu pembuktiannya. Ya. Oke, gimana Mas? Sudah jelas? Jelas, Pak, jelas. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Jangan asal sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Itu harus mempunyai aturan. Aturannya di mana? Aturannya adalah menghadap busur yang sama. Ya. Jadi ini menghadap busur yang sama. Nah, ya. Sudut pusat dan sudut keliling itu harus menghadap busur yang sama. Ini kuncinya. Ya, poinnya di situ. Maksudnya menghadap busur yang sama itu bagaimana? Nah, apabila, nah, kalau ini saya ganti nih, nah, terus garisnya adalah ke sini nih. Sama nggak? Berlaku nggak? Nggak berlaku ya. Karena apa? Karena di sini busurnya sudah berbeda. Yang tadi awalnya busurnya A sampai B, mungkin di sini busurnya dari B sampai ke D misalkan gitu. Jadi nggak sama. Itu yang dimaksud dengan menghadap busur yang sama. Oke. Paham ya? Jadi harus melalui titik yang sama nih. Titik di sini sama titik di sini. Titik A dan titik B. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, bisa di screenshot dulu, silakan. Atau mungkin nanti bisa dilihat di hasil rekodnya, boleh. Sudah, Pak. Oke, saya clear, saya berikan contoh. Ya, misalkan di sini suatu lingkaran, ada titik pusat, ya, O. Kemudian besar gimana ya? Bentar. Ini terus
Bentar. Kok biar paham. A, B, C, D. Besar sudut BOC adalah 130 derajat. Ya. Tentukan sudut ADB. Nah, kalau seperti ini, silakan. Ada yang mau mencoba? Berapakah besar sudut ADB? Yang di sini, X. Berapa? Ada yang tahu? ADB. ADB ini sebagai apa sih? Sudut ADB sebagai sudut apa? Keliling, ya. Kalau sudut kelilingnya adalah X, maka sudut pusat yang berlaku yang mana? Sudut apa? Halo? Ada orang lain? Iya, Pak. Kalau sudut kelilingnya di sini, ini kan yang ditanyakan adalah sudut ADB, ya. Nah, ADB ini dimisalkan adalah X, itu sebagai sudut keliling. Nah, sudut keliling maka akan berhubungan dengan sudut pusat. Maka sudut pusatnya yang mana? Bisa disebutkan sudutnya yang mana? BOC, Pak. BOC. Ini. Loh, hati-hati loh ya. Tadi kuncinya apa? Harus menghadap busur yang sama. AOB, Pak. Nah, ya, oke. Berarti sudut pusatnya adalah sudut AOB. Nah, kalian harus mencari nih AOB-nya dulu nih. Y. Padahal yang diketahui adalah BOC. Nah, ini ada gambar garis lurus. Ini seperti ini. Kemudian di sini adalah Y, ini adalah 130 derajat. Maka besar Y-nya berapa? Besar sudut Y-nya berapa? Ayo.
Waduh, lupa ini. 50, Pak. 50 ya. 50 derajat ini adalah Y-nya, padahal Y-nya ini sebagai sudut pusatnya ya, yaitu Y sama dengan 50 derajat. Nah, maka besarnya X berapa? X tadi sebagai sudut keliling. Kalau sudut keliling nilainya berapa? Setengah dari sudut pusat. Nah, sudut pusatnya adalah setengah dari 50 derajat, yaitu 25 derajat. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini tadi dari A, ini ada O, ini ada C, ini ada B. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu dapat 50 derajat itu dari 180 dikurang 130 ya, Pak? Yap, betul. Ini diperolehnya dari 180 dikurangi 130 derajat. Sama dengan 50 derajat. Ya. Kenapa ini dikurangkan seperti ini? Masih ingat nggak? Hah? Karena itu merupakan garis lurus atau dengan kata lain pelurusnya ya. Kalau pelurus itu besarnya adalah 180 derajat. Kalau penyiku itu 90 derajat. Masih ingat ya? Jadi kalau misalkan ada suatu garis lurus ya kan? Di sini ada sudut, ada sudut, ada sudut, gitu kan? Nah, ini kalau dijumlahkan, yaitu adalah 180 derajat. Itu. Cukup jelas? Ada lagi yang mau tanyakan? Jelas, Pak. Oke. Ini yaitu mengenai sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, ini silahkan dipelajari dulu. Oke, untuk hari ini materinya sudah saya sampaikan cukup sampai di sini dulu, ya kan? Sekiranya masih bingung nanti bisa dilihat dari hasil rekodnya ya, ada di YouTube ya, boleh. Nanti mungkin saya share lewat wali kelas kalian. Oke, sekian. Ada lagi yang mau tanyakan, silahkan. Tidak ada? Halo? Halo, Pak. Any question? Tidak, No? Pak. No. Wonten pertanyaan, boten? Boten, Pak. Boten. Oke, semuanya sudah absen? Sudah, Pak. Oke.